Ya, harga tiket timnas Indonesia kemahalan, netizen serukan boykot. Breaking news, inilah 7 pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Ada James Reven sampai Kaya Simons. Ya, disebut cuma bisa menjadi pelapis ketiga, Tom Hei punya harga pasar lebih mahal ketimbang semua gelandang Como. Dan yang terakhir, fans series Osaka protes usai Justin Hubner jadi cadangan saat dikalahkan oleh tim promosi. Simak selengkapnya hanya di sini di Kamus Bola bersama saya. Ya, netizen atau warganet menyerukan untuk memboikot laga timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Hal itu dilakukan karena menilai harga tiket yang dijual PSSI terlalu mahal. PSSI lewat akun Instagram resmi Timnas Indonesia yaitu @timnas.indonesia telah mengumumkan harga tiket untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Rabu 15 Mei 2024. Harga tiket termurah untuk 2 laga kontra Irak dan Filipina itu dijual di angka Rp250.000 untuk kategori upper Garuda atau tribun atas. Ya, penonton bisa mendapatkan harga yang lebih murah andai membeli tiket terusan untuk 2 pertandingan langsung. Harganya akan menjadi Rp450.000. Sementara untuk kategori Garuda North atau Tribun Utara dan Garuda South, PSSI menjual tiket dengan harga Rp550.000. Tiket terusan dijual dengan harga Rp1.000.000. Sedangkan untuk kategori Garuda West atau Tribun Barat dan Garuda East atau Tribun Selatan, PSSI menjualnya dengan harga Rp850.000. Tiket terusan dijual dengan harga Rp1,5 juta. Untuk tiket Premium West atau VIP Barat dan Premium East atau VIP Timur, PSSI menjualnya dengan harga Rp1,25 juta dengan tiket terusan yaitu Rp2.250.000. Dan ini merupakan tiket dengan kategori termahal. Harga tiket yang dipatok oleh PSSI pun memantik komentar warganet. Mayoritas meresponnya dengan komentar negatif karena menganggap harga yang dipatok PSSI terlalu mahal. Boykot, dukung dari luar stadion aja, tulis salah satu warganet di Instagram. Kasian dong supporter yang mau mendukung langsung, Min. Situ stadion atau Dufan sih, kata yang lainnya. Ini memang harganya yang mahal atau saya aja yang miskin. Salah satu warganet pun juga menimpali. Ya, merujuk ke laga internasional sebelumnya ketika timnas Indonesia menjamu Vietnam dalam matchday ketiga grup F, tiket yang dijual saat ini bisa dibilang mengalami kenaikan. Warganet menyebut Garuda East dan West ketika menghadapi Vietnam hanya dijual Rp350.000 saja, tapi kini melonjak lebih dari 100% menjadi Rp850.000. Ya, ada 7 pemain keturunan yang bakal memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Salah satunya adalah James Reven dan Kaya Simons, dan kabar baik ini pun dikonfirmasi langsung oleh pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang memang baru saja pulang dari Belanda untuk memantau pemain keturunan. Ya, dalam pemantauan pemain keturunan yang dilakukan di Belanda, Indra Syafri mendapatkan 7 pemain berkualitas. Mereka adalah James Reven, Shafi Wolstra, Maurice Hinoki, Kaya Simon, Dion Marks, Sacha Dekten, dan juga Deeleano Art. Indra mengungkapkan pada awal-awal pencariannya ke Belanda, banyak pemain keturunan yang sulit diajak untuk membela tim merah putih. Namun kini dia merasakan hal yang berbeda, di mana mereka lebih mudah untuk dirayu bermain untuk tanah air leluhur mereka. Awalnya sangat sulit ya untuk mengajak mereka bisa bermain untuk membantu negara leluhurnya. Ya, tapi alhamdulillah kemarin begitu saya datang ke sana ada 7 pemain yang hadir bersama orang tuanya, dan itu atas perintah Ketua Umum PSSI untuk mencari membentuk tim terbaik dari semua anak bangsa, kata Indra Syafri. Setidaknya ada 2 alasan mengapa kini mereka lebih mudah diajak untuk bermain bagi Indonesia. Salah satunya adalah karena perkembangan sepak bola tanah air yang cukup signifikan belakangan ini. Dan ya memang apa yang kami sampaikan kepada mereka, kenapa mereka yakin, itu tidak terlepas dari background Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kami ceritakan beliau punya klub dan mereka searching dan mereka juga sangat yakin. Jadi memang peran Ketua Umum dan anak-anak keturunan itu menjadi hal yang sangat signifikan untuk menguatkan mereka bergabung, kata pelatih asal Sumatera Barat itu. Yang kedua, mereka melihat sendiri bagaimana kemajuan sepak bola Indonesia. Pelan-pelan sudah ke arah yang lebih baik, ujarnya.
Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa 7 pemain itu dipilih bukannya tanpa alasan. Mereka adalah pemain-pemain terbaik yang memenuhi kriterianya. Jadi kami kemarin itu dapat 7 dan pesan ketua umum 1 harus yang terbaik. Karena ini kan pemainnya masih usia muda. Beda cara memantau, menetapkan dan memutuskan bahwa dia adalah pemain bagus. Kalau senior, informasi sudah banyak kan tentang backgroundnya untuk menentukan bagus atau tidaknya, kata Indra. Indra pun mengungkapkan bahwa 7 pemain keturunan itu bakal diuji coba dalam turnamen Toulon 2024 bersama Timnas Indonesia U20 di Prancis pada 3-16 Juni mendatang. Dari situlah nantinya mereka akan dievaluasi apakah pantas untuk lanjut dinaturalisasi atau tidak. Dari 7 ini kan di luar Jens Reven, saya minta ke ketua umum untuk diajak ke Toulon. Berlatih di sana sekitar 5-7 hari. Setelah itu kami upayakan agar mereka bisa main di Toulon dan baru disimpulkan setelah turnamen apakah mereka akan dilanjutkan proses naturalisasinya atau tidak. Jadi ya sabar, saya kan sebagai pelatih akan bertanggung jawab pemain yang saya pilih. Dan saya takut karena ini kan menyangkut masa depan dari pemain juga. Dan saya juga cukup hati-hati dan mengingatkan banyak informasi yang akan ditetapkan nanti, ungkapnya. Sementara itu, gelandang timnas Indonesia Tom Haye disebut tidak memenuhi standar Como untuk direkrut. Padahal, melihat dari harga pasarnya saja, pemain berusia 29 tahun ini unggul dari semua pemain tengah tim berjuluk I Lariani itu. Como baru saja meraih prestasi dengan promosi ke Serie A Italia. Tom Haye lantas dirumorkan akan bergabung ke klub yang dimiliki oleh orang Indonesia ini. Apalagi sebelumnya Como memang mengincar pemain yang baru saja berpisah dengan SC Heerenveen pada Januari 2024 lalu itu. Meski begitu, perwakilan Como, Birwan Suarso mengatakan bahwa klub tidak akan merekrut Tom. Pemain timnas Indonesia ini disebut kurang memenuhi standar. Fakta menarik, padahal nilai pasar Tom Haye lebih mahal jika dibandingkan deretan gelandang yang kini bermain di Como. Menukil dari Transfer Market, Tom Haye punya harga pasar yang tinggi sebesar 52 miliar 14 juta. Nah, gelandang Como tidak ada yang menyentuh angka tersebut. Masih melansir dari Transfer Market, Como punya 10 pemain tengah atau gelandang. Dan untuk gelandang bertahan Oliver Elbegaard yang punya harga pasar hanya 48,67 miliar saja. Sementara gelandang tengah I Lariani adalah Alessandro Belemo dengan harga 17,83 miliar, Matthias Bronder dengan harga 22,60 miliar, Ben Lashinikone dengan harga 15,64 miliar, juga Daniele Baselli dengan harga 6 miliar 95 juta. Kemudian gelandang yang biasa bermain lebih menyerang adalah Samuel Bennett dengan harga 24 miliar. Alessio Lovin dengan harga 4 miliar lebih, Simon Ferdi dengan harga 43 miliar lebih, dan Nach Razi dengan harga 5 miliar lebih. Jadi dari harga pasar tersebut, Tom Haye masih unggul dari semua gelandang milik Como. Hanya Oliver Abildgaard dan Simon Ferdi yang nyaris mendekatinya. Dan tahukah Anda, Cerezo Osaka mengalami kekalahan pedih dari tim promosi Machida Zelvia dalam lanjutan G1 League pada Rabu tadi. Di laga ini Justin Hafner ternyata cuma duduk di bangku cadangan. Ya, Machida Zelvia menang dramatis dari Cerezo Osaka. Awalnya tim promosi ini berhasil unggul lewat gol Oh Shehun di menit ke-70. Klub Justin Hafner lantas bisa menyamakan kedudukan lewat gol penalti Leonardo Pereira. Tapi Cerezo Osaka harus kalah menyakitkan karena Machida Zelvia mencetak gol kemenangan di menit ke-90+3 via Micheldo. Dalam pertandingan ini, bek timnas Indonesia Justin Hafner ternyata hanya duduk di bangku cadangan. Bek pinjaman dari Wolves tak diberi menit untuk bermain, padahal gol pertama Machida tercipta karena blunder dari bek Cerezo Osaka yang tak bisa menghalau bola. Ya, tak dimainkannya Justin oleh Akio Kogiko memunculkan gelombang protes dari fans Cerezo Osaka. Sebab Justin Hafner dianggap lebih tenang ketimbang Ryuya Nishio yang melakukan blunder yang begitu konyol. Ayolah, jangan gunakan Nishio lagi. Hafner lebih jelas baik ya. Mengapa Hafner ada di bangku cadangan, kata netizen. Kalau ingin menjadikan Hafner sebagai kekuatan, bukankah tidak masalah jika dia terus menjadi starter? Tegas fans Cerezo lainnya.